Pertama soal kerawuhan Nabi Muhammad. Seingat saya itu adalah saya pernah cerita tentang kerawuhannya Nabi Muhammad di Maulid Nabi. Sependek ingatan saya itu adalah video kedua saya yang paling dihabisi oleh kelompok sana. Iya kan? Nggak ada yang soft kedua tuh. Ini Habib Hurafat katanya. Iya. Serius, karena yang nonton jutaan tuh. Dan kalau sebelumnya karena saya menghalalkan musik di tempatnya Deddy Kobuzer tuh. Habib kok ngehalalin musik katanya. Akhirnya diserang tuh. Nah, saya mengutip satu penjelasan dari Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi beliau bercerita tentang satu orang yang tidak mempercayai kehadiran Nabi Muhammad ketika Maulid Nabi. Kemudian diminta oleh ulama pada saat itu menyelenggarakan Maulid Nabi, tapi di tengah-tengah itu dikasih space kosong, kemudian ditutup pakai tirai dan dikasih pasir. Nah, akhirnya dilaksanakanlah Maulid Nabi. Ketika selesai itu dibuka tirai itu, ternyata ada banyak jejak yang kemudian kata seorang sufi itulah jejak Nabi Muhammad yang hadir di acara Maulid pada kesempatan kali itu. Tentu ini sebagai simbolisasi bahwa Nabi Muhammad itu hadir secara batin kepada kita ketika kita menyelenggarakan Maulid Nabi. Dan karena kemudian ada orang yang menolak ini hingga dia membutuhkan bukti yang seperti itu, maka terjadilah apa yang tadi saya ceritakan itu. Karena ayatnya jelas, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kalau ada Nabi Muhammad gak kira di azab satu kaum. Kalau Anda buka tafsir-tafsir terdahulu tuh Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan lain sebagainya, itu biasanya dikaitkan dengan kehadiran Nabi Muhammad secara fisik terkait dengan asbabun nuzul ayat itu, bahwa orang kafir itu karena bersama Nabi Muhammad mereka kecipratan keberkahannya Nabi Muhammad sehingga gak kena azab bibarkati Nabi Muhammad. Logikanya kalau orang kafir aja kecipratan, apalagi kita. Nah, kalau kehadiran Nabi Muhammad itu hanya secara fisik, maka itu gak adil dong. Yang mendapatkan hanya mereka di zaman itu. Karena itu ulama-ulama mufassir mutaakhirin kontemporer itu sudah menafsirkan itu sebagai kehadiran bukan secara fisik saja, tapi juga kehadiran secara batin melalui peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kehadiran Nabi Muhammad itu secara batin kan. Nah, karena kehadirannya secara batin, ya gak usah ruwet-ruwet beli tiket Lion Air, gak usah ruwet-ruwet boarding dan lain sebagainya itu. Karena gini, kata Habib Umar Mukhdar, salah seorang tokoh habaib di generasi-generasi awal setelah Imam Ahmad Al-Muhajir hijrah ke Hadramut, Yaman sana. Beliau katakan begini, seorang wali itu ketika mereka wafat, mereka itu lebih maksimal dalam mengelola umatnya. Karena apa? Ketika mereka belum wafat, mereka itu terbatasi oleh jasadnya. Mereka ya capek, mereka ya tidak bisa hadir di dua tempat secara bersamaan dan lain sebagainya. Maka ketika mereka wafat, mereka itu bisa lebih mendidik murid-muridnya, asalkan muridnya itu menjadi murid yang bukan hanya sifatnya lahir, tapi murid yang sifatnya secara batin. Mereka itu akan lebih maksimal mendidik dan bisa mendidik secara di berbagai tempat dalam satu waktu. Itu kata Habib Umar Mukhdar.
Makanya ketika kita wafat, itu kita, kalau kita wafat dalam keadaan baik, itu nggak wafat dalam keadaan sedang judi slot Anda, kemudian mati gitu. Itu Anda lebih bisa maksimal untuk ngurusi masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena kita meyakini orang yang mati dalam keadaan baik itu tidak pernah mati. Dia hanya berpindah dimensi, dari dimensi lahiriah ke dimensi batiniah. Jadi kalau kemudian apalagi Nabi Muhammad yang penghulu para wali, tentu beliau itu enteng aja tuh hadir di berbagai tempat dalam satu waktu tuh. Nah, kemudian yang kedua soal buruk. Nah, buruk ini begini. Iya ya, mungkin suatu hari ada tuh orang yang bikin skripsi tentang buruk gitu. Atau orang ngegambar buruk gitu. Kalau gambar ada tuh, saya pernah lihat. Tapi buruk itu di hadis, Anda bisa baca beberapa hadis. Termasuk ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu dijelaskan tentang ciri-ciri buruk. Tapi biasanya buruk itu diidentikan dengan kendaraan. Tidak disebut hewan tertentu. Tapi yang kemudian menyebabkan orang berpikiran bahwa itu hewan karena ciri-ciri yang disampaikan Nabi Muhammad dalam beberapa hadis itu biasanya dikaitkan dengan hewan. Misalnya tingginya buruk itu konon lebih tinggi dari keledai. Makanya kemudian orang berasumsi, oh siapa tahu itu hewan gitu. Tapi yang jelas itu kendaraan Nabi Muhammad untuk kemudian bisa melakukan perjalanan-perjalanan yang begitu agung. Dan buruk bagi diri kita sekarang itu adalah sholat. Karena sholat itu mi'rajul mu'min kata para sufi. Sholat itu adalah kendaraan yang bisa membuat kita pergi kemana-mana dengan sholat itu. Dan puncak perjalanan kita itu adalah perjalanan kita menuju Allah. Karena itu buruknya kita itu sekarang adalah sholat. Karena perjalanan terjauh kita itu dengan Allah. Syekhul Akbar itu Ibn Arabi menjelaskan tentang 1000 tingkatan menuju Allah tuh. Dan tingkatan pertama, halnya itu sesuatu itu hadir sebagaimana sesuatu itu sendiri. Contohnya, misalnya HP ini saya beli pakai duit haram itu kan disebutnya duit panas ya. Itu panas betul dipegang. Tingkatan pertama menuju Allah. Masih ada 999 tingkatan. Saya pernah ngaji ini. 1000 tingkatan menuju Allah. Yang pertama, kalau udah kita sampai, kita pegang duit haram itu panas betul. Tampaknya saya tidak akan pernah sampai, kemudian saya tutup lagi. 999-nya gak saya baca itu. Karena tingkatan pertama aja kayaknya kita sampai mati gak nyampe itu. Daripada saya frustasi, beragama, pesimis, terganggu ibadah saya, wah tutup aja. Ini kadang sufi, ini kadang agak sesat juga. Nah, jadi perjalanan kita itu, buruk kita itu adalah sholat kita. Untuk membuat kita melakukan perjalanan kemanapun kita mau. Nah, yang selanjutnya soal selesai setan. membaca Al-Quran terus ditutup biar tidak dibaca setan gitu. Iya, saya nggak pernah tahu tuh soal Quran kalau nggak ditutup dibaca setan. Tapi kasus yang sama, tenang, Anda jangan protes dulu. Tenang. Hal-hal aneh soal agama tuh banyak di Indonesia, tenang, banyak. Yang saya sering dengar dari kecil ya, itu kalau soft kosong, kalau kosong itu katanya diisi setan, jadi jangan dikosongin. Nah, saya dulu mikir yang sama. Saya pernah nanya tuh, ada almarhum Ami Saleh Baslum. Ami Saleh Baslum ini guru ngaji kita yang ya inspirasi pemuda tersesat lah. Karena kita tuh gak malu untuk nanya yang aneh-aneh ke beliau. Saya tuh pernah nanya, kalau gak ke beliau, ke guru SD saya namanya ada Pak Munaam namanya.
Kata saya, lu bagus dong setan kita prank ikutan sholat gitu. Malah kalau perlu kita kosongin gitu. Biar setan harus sholat deh gitu. Kan bagus dong. Iya kan? Gak usah capek-capek dakwah itu capek loh. Repot loh, Anda bisa ngajak orang sholat itu. Jangankan setan, manusia yang kayak setan aja. Susah itu kita ajak sholat. Apalagi setan itu. Jadi kalau dia dengan mudah bisa diajak sholat dengan hanya dikosongin. Ya kita kosongin aja gitu yang panjang gitu. Nah, sama kayak ini. Anda tahu fadilah orang yang berada di shaf pertama ketika sholat jamaah. Itu pahalanya itu jauh lebih besar yang berada di shaf-shaf belakangnya. Nah, saya dulu pernah nanya, kenapa masjid gak melebar aja gitu? Jadi 200 meter tapi melebar gitu. Jadi semua shaf satu juga. Iya kan? Nggak ada yang shaf kedua tuh. Yang penting kan tersambung tuh. Tidak dipisah. Yang penting tersambung. Nah, kemudian apa? Ya guru saya gak jawab itu. Nanti lah kamu kalau kebentur urusan pamper, susu, gak kira nanya yang begituan lagi ya tadi ya. Nggak sempat mikir begitu. Tapi yang ini juga ini baru ini. Quran kalau nggak ditutup dibaca setan itu baru juga bagi saya. Nah, bagi saya hal-hal seperti itu sebenarnya itu adalah kearifan lokal kita dalam menjelaskan satu hadis. Ada banyak sekali hadis tentang pentingnya merapatkan shaf. Itu banyak sekali. Dan ada beberapa hadis yang mengkritisi tentang orang yang mengosongkan shaf itu. Walaupun nggak sampai dibilang diisi setan ya. Tapi kritis. Kenapa? Apa sih fungsinya? Shaf itu sebenarnya adalah satu pembelajaran berbasis training yang diberikan Allah kepada kita agar terbangun solidaritas sosial kita dengan yang lainnya. Makanya kita tuh harus bersentuhan. Kalau Anda pergi ke Maluku, Anda ketemu dengan pendeta Jack Manuputi. Pendeta Jack Manuputi ini punya gerakan yang namanya memprovokasi perdamaian. Karena biasanya provokasi itu kan keonaran. Ini namanya gerakan provokasi perdamaian. Salah satu ciri gerakannya beliau itu adalah kita dengan yang berbeda agama itu suruh kerja bareng sambil bersentuhan kulit. Karena itu akan secara emosional membantu kita bisa saling toleran dengan yang berbeda agama. Nah, merapatkan shaf itu adalah pendidikan berbasis afektif tuh, perilaku dari Allah agar kita terbangun tuh solidaritas kita dengan orang lain. Karena sentuhan itu punya kekuatan dahsyat sebenarnya. Cuma karena kita gak punya iman ya gak ada tuh, gak kerasa tuh. Anda kalau gak percaya, mafhum muhaladahnya. Kalau dalam logika itu kalau Anda gak ngerti satu hal, coba Anda putar ke mafhum muhaladahnya, ke paradoksnya, ke sebaliknya. Apakah iya? Anda coba ke sebaliknya. Kalau maksiat, sentuhan itu kan dahsyat ya. Jadi kita sentuhan dalam urusan perzinahan itu efeknya kemana-mana itu, ke seluruh tubuh itu gitu. Wong saya dulu di pesantren itu saking nggak pernah sentuhan sama perempuan ya, nggak pernah ngelihat perempuan itu sampai contoh kalau bikin contoh tuh di nahwu misalnya Ja'at Zainab, wah lega gitu kayaknya, disebut namanya aja sudah wah langsung tuh kita wah. Atau ke lab komputer dulu pesantren saya tuh yang punya lab komputer cuma pesantren cowok, pesantren cewek gak punya. Jadi cewek kalau mau ke lab komputer itu ke pesantren cowok. Nah itu biasanya diparkir pas di depan pintu lab mobilnya, elf tuh. Nah mungkin jaraknya 2 meter lah ya ke pintu lab. Nah itu udah 2 meter masih kepotong pintu elf, berkurang setengah meter tuh kan. Sisa 1,5 meter. Kepotong pintu left juga dibuka keluar. Jadi sisa kurang lebih 80 cm sampai 1 meter. Nah itu
Kalau datang tuh elep nganterin santriwati, itu kita tuh berjejer semua santri itu di atas. Ngeliatin pemandangan 1 meter atau 80 cm lewat itu doang. Itu pas lewat kita, wah, serius tuh. Apalagi kalau ada yang noleh, itu kalau ada yang noleh, langsung kita itu, kayaknya kita butuh mandi gitu. Karena kayaknya sumo mandi aja deh. Sampai di pesantren saya itu dulu nggak boleh pakai sabun Lux, karena Lux itu dulu ada gambar Luna Mayanya. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Allah tapi diinginkan kita. Bahkan saya sering cerita, itu Marias kalau jawab pos itu di pesantren saya boleh baca Quran, tapi kalau halaman olahraganya udah bolong, berarti Maria Sharapova main. Karena Maria Sharapova, Anda tahu Maria Sharapova, petenis cantik yang biasanya pakai rok pendek tuh. Kan itu biasanya dipajang sama jopos, fotonya gede. Nah itu dipotong sama Ustadz. Jadi kita nerima, ya udah gak ada Maria Sharapova. Iya, jadi nyari emang itu. Nah, diambil ustadznya. Nah, jadi itu simbol cara pengajaran dari Allah untuk membangun solidaritas di antara kita. Nah, itu juga makanya Quran harus ditutup. Itu adalah pengajaran-pengajaran yang berbasis kearifan dari kita untuk meneguhkan antara agama dan budaya itu dipertemukan. Agar kita tidak pernah membuka Al-Quran kecuali membacanya, agar kita juga menghindarkan Al-Quran dari dibuka sehingga kemudian bisa disentuh dan kemudian najis orang dan lain sebagainya. Maka dibuatlah pendekatan-pendekatan seperti itu. Saya kasih contoh lain ya, bagaimana kebudayaan itu menjadi benteng bagi agama di Indonesia, karena itu ini harus dipertahankan sekuat mungkin. Contohnya lah ya, dulu itu Anda kalau gini lah, Anda kalau ke Bali itu kan banyak pohon-pohon yang dilingkerin kain racing tuh, kain yang hitam putih tuh, iya kan, kayak bendera racing itu kan, iya kan. Nah, saya pernah ketemu dengan seorang dokter pakar di bidang hal itu di acara ulang tahunnya Kiai Mustafa Bisri di Semarang tuh. Yang dia bercerita bahwa itu kearifan lokal Hindu untuk memberikan perlindungan kepada realitas ekologi di Bali. Jadi biar pohon itu gak ditebang, dia kasih tuh itu, karena kan kemudian dianggap pohon ini berarti suci sehingga tidak ditebang. Beneran suci apa enggak urusan lain itu, tapi itu skema kebudayaan untuk kemudian menyatu dengan agama. Dulu ayah saya itu pernah ada pohon di depan rumah, pohon asem gede, itu mau rubuh karena dalemannya itu dibakar sama anak muda tiap malam. Jadi dalemannya lubang, itu bahaya kalau jatuh ke rumah. Kemudian menebang pohon asem yang usianya ratusan tahun itu tidak mudah. Itu harus ke dinas lingkungan hidup dan lain sebagainya. Nah akhirnya gimana sekiranya gak dibakar nih sama anak-anak muda nih. Akhirnya ya saya punya akal tuh. Dikasihlah di pohon asem itu foto para habaib. Akhirnya mereka kan takut yang membakar-bakar ya. Su'ul adab. Akhirnya gak ada tuh. Nah itu skema-skema kebudayaan itu. Untuk kemudian kita menyatukan antara agama dan budaya. Dan itu kreativitas dalam budaya itu gak apa-apa. Makanya saya pernah ditanya, ada orang dari Surabaya, pas saya ketemu di bandara, dia nanya, Bib, saya pengen belajar sama Habib agar berhenti minum minuman keras. Nah sedangkan saya mau balik ke Jakarta, kan gak gampang kan. Akhirnya kata saya, gimana ya, oh gini aja, sampean lanjut aja minum minuman keras, kata saya.
Tapi tiap mau minum baca bismillah. Oh siap. Itu, udah saya pergi. 3 bulan kemudian dia ngabari itu ke saya melalui WA. Alhamdulillah Bib, saya berhenti minum minuman keras karena lama-lama malu gitu. Bismillah kok minum minuman keras gitu ya. Akhirnya berhenti. Itu strategi kebudayaan untuk kita meneguhkan keislaman kita yang itu sah-sah saja. Maulid pun kan begitu, maulid di sini dengan di Banyuwangi dengan di mana-mana itu kan beda. Walaupun isiannya sama tapi skema kebudayaannya itu berbeda-beda, itu tergantung aja. Nah, yang terakhir berarti ya. Ini udah selesai ya? Itu doang kan? Nah, yang terakhir dari Mas Selamat ya. Walaupun pertanyaannya gak selamat ini. Nikah muda, bagi saya ya, cukup Nabi Muhammad sebagai teladan bahwa umur itu tidak relevan dalam pernikahan. Usia itu tidak relevan dalam pernikahan. Pernikahan itu adalah di usia yang cukup, bukan di usia tertentu. Karena itu bahasa Arab itu punya 2 kata yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan baik, antara umur dan usia. Usia itu sinnun, gigi, kaitannya dengan gigi. Artinya hitungan matematis. Usia saya 34 tahun karena kelahiran saya 1988. Umrun itu kesejahteraan, itu ketukan kesadaran, bukan angka. Saya 34 tahun, bisa jadi umur saya di bawah 34 kalau saya childish, kekanak-kanakan. Kalau saya dewasa berarti umur saya di atasnya, keberkahan. Nah, nikah itu bukan pada usianya tapi pada umurnya. Nikah itu adalah pada waktu yang kamu mampu. Karena nikah itu bagian dari ketakwaan, dan kata Allah ittaqullah famastantum, menikahlah semampumu, bukan seharusnya. Secara psikologis juga begitu. Dia tepuk tangan langsung. Kayaknya dia telat juga nih kayaknya. Jadi tidak ada istilah telat akhirnya dalam menikah. Contohnya Nabi Muhammad, salah satu istrinya umur 40 tahun bernama Sayyidah Khadijah, istrinya yang lain Sayyidah Aisyah berumur perdebatan lah, pokoknya muda Sayyidah Aisyah itu. Ada yang bilang 12 tahun, bahkan ada riwayat yang menyatakan Sayyidah Aisyah itu 9 tahun dinikahi oleh Nabi Muhammad. Ya kita gak mau debat soal itu, tapi bahwa Sayyidah Aisyah itu muda banget. Bahkan ketika menonton satu iring-iringan kebudayaan yang lewat, itu Sayyidah Aisyah digendong oleh Nabi Muhammad. Digendong oleh Nabi Muhammad. Bahkan salah satu hobinya Sayyidah Aisyah itu bermain boneka ketika sudah menjadi istrinya Nabi Muhammad. Makanya dalil seni rupa gak apa-apa itu yaitu bonekanya Sayyidah Aisyah tuh. Asalkan gak disembah tuh boneka gak apa-apa tuh. Seni rupa juga gak apa-apa asalkan gak disembah. Nah, jadi menikahlah pada waktu di mana kamu mampu, bukan seharusnya berdasarkan omongan orang, omongan netizen. Anda ikutin omongan netizen, ntar dilempar bola biliar juga Anda. Netizen aja, ayo. Bahkan gini, bahkan ya, Nabi ketika didatangi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk meminang Sayyidah Fatimah, Nabi datang ke Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah, Ali meminang kamu mau enggak kepada Ali dan mau menikah sekarang apa enggak? Sukutuha ridhoha, diamnya Sayyidah Fatimah berarti iyanya. Karena marwah seorang perempuan diantaranya itu adalah gak celometan soal begituan gitu, gak oh ya mau dong gitu, karena enggak. Tapi diam gitu. Nah itu artinya Nabi Muhammad orang yang paling tahu tentang mana yang terbaik di antara manusia-manusia lain. Nabi Muhammad itu datang ke Sayyidah Fatimah, menghormati kedaulatan Sayyidah Fatimah sebagai perempuan untuk menikah sekarang atau nanti, dan menikah dengan Ali atau dengan yang lainnya. Karena dalam riwayat itu Sayyidah Fatimah yang
melamar Sayyidah Fatimah itu bukan hanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu belakangan melamar Sayyidah Fatimah. Sebelumnya itu banyak sahabat-sahabat lain yang sudah melamar Sayyidah Fatimah. Karena itu menikahlah di waktu yang kamu mampu, bukan di waktu yang seharusnya ditentukan oleh mau termasuk orang tuamu. Itu bukan orang tua itu, karena itu orang tua itu tidak boleh tidak merestui anak perempuannya kalau dia mau menikahi laki-laki yang tidak bermasalah. Selama dia laki-laki yang tidak bermasalah, maka seorang orang tua harus menikahkan anaknya, harus merestui anaknya. Misalnya, saya gak setuju sama calon suamimu. Kenapa? Kepalanya penceng gitu. Itu gak ada tuh. Iya, itu kan bukan masalah yang kaitannya dengan agama, kecuali saya gak setuju gitu, karena calon suamimu sholat subuhnya jam 8 gitu. Itu iya, boleh tidak direstui. Wajib tidak direstui itu. Tapi kalau hanya perkara-perkara yang enggak penting, itu orang tua tidak boleh tidak merestui anaknya yang mau menikahi dengan pilihannya. Sebagaimana Sayyidina Ali ketika melamar Sayyidah Fatimah, nanya terus Nabi Muhammad, mau enggak? Ya kalau mau, monggo. Orang tua sekarang kan kadang dia merasa punya privilege terhadap anaknya ya. Merasa anaknya itu milik dia, padahal anaknya itu milik Allah. Merasa dia sudah ngasih makan anaknya, padahal yang ngasih makan anaknya adalah Allah. Hanya melalui dia. Karena itu tugas dia mendidik anaknya untuk taat kepada Allah, bukan taat kepada dia. Taat kepada Allah, karena yang ngasih makan Allah bukan dia. Dia cuma jalur perlewatan aja gitu. Permisi aja gitu lewat dia. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua soal solusinya ya. Sebelum solusi apa tadi? Oh iya, mencegah dan solusi satu kesatuan lah ya. Masalah rumah tangga Anda berat banget kayaknya ya. Enggak, temen ya. Iya, biasanya orang yang ngomong temen itu dirinya sendiri biasanya. Iya, mengatasnamakan teman. Sama kayak kita habis maksiat, bangsat setan nih. Padahal kelakuannya dia. Kata setan, saya gak ganggu kamu. Bangsat manusia ini. Iya. Kata Gus Mus, itu sekarang itu bukan musimnya lagi, awas ada macan. Sekarang itu awas ada manusia gitu. Karena manusia yang justru masuk ke hutan untuk merusak hutan gitu. Jadi kita yang salah itu. Makanya yang ngerusak hutan itu bukan orang hutan, tapi manusia yang kelakuannya itu kayak setan. Berharap masuk surga lagi, aneh gitu. Nabi Adam metik satu pohon keluar dari surga, metik satu buah keluar dari surga. Ini nebang 1000 pohon pengen masuk surga, nggak masuk akal loh sebenarnya. Nah, karena itu pencegahan dan solusinya. Yang pertama ya, Allah itu memposisikan pernikahan itu sebagai mitsaqon ghalidh, perjanjian agung. Antara siapa? Kamu dengan KUA, bukan. Kamu dengan pasanganmu, bukan. Kamu dengan mertuamu, bukan. Kamu dengan masyarakat, bukan. Kamu dengan Allah. Mitsaqon ghalidh, perjanjian agung kamu yang perempuan maupun laki-laki dengan Allah. Sehingga semakin keduanya mendekat kepada Allah, semakin keduanya dekat di antara keduanya. Seperti teori segitiga, di atasnya Allah, dua sisinya ini kamu dan pasanganmu. Semakin kamu mendekat kepada Allah, semakin hubunganmu dekat di antara keduanya. Kalau orang sudah meyakini pernikahan sebagai perjanjian agung antara dia dengan Allah, yang perjanjian agung itu tidak pernah terjadi kecuali 3 kali, yaitu pernikahan, perjanjian Bani Israel kepada Allah, dan perjanjian nabi-nabi ulul azmi kepada Allah, maka kamu tidak akan berbuat buruk kepada pasanganmu. Karena kamu tahu ini perjanjian agung sama Allah. Kita perjanjian sama pengacara aja,
Anda perjanjian sama Hotman Paris aja itu kalau dikhianati bahaya Anda tuh. Ini bayangin dengan Allah gitu. Maka kalau Anda menyadari dan meyakini istrimu atau lakimu itu titipan Allah, maka kamu akan menjauhi itu KDRT, perselingkuhan dan lain sebagainya. Jadi pertama itu menikah dengan keimanan total bahwa ini adalah perjanjian kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, ayat pernikahan itu suratul A'raf surat Rum ayat 21. Di sana itu dijelaskan min anfusikum azwajan. Mereka itu ayat pertamanya itu disebut wamin ayatihi. Wamin ayatihi ini biasanya Allah gunakan untuk berbicara tentang penciptaan langit dan penciptaan bumi. Maka sadari yang kedua bahwa pernikahan itu tidak mudah. Dia itu bisa punya masalah sedalam samudra dan bisa punya masalah setinggi langit. Sebagaimana Allah mengawali ayat itu ketika berbicara tentang langit dan bumi biasanya. Wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Nah, yang ketiga, menyadari bahwa pasanganmu min anfusikum, seperti kamu. Kamu pernah bodoh, dia juga pernah bodoh. Kamu ada hilaf, dia juga ada hilaf. Kamu ada kekurangan, dia juga ada kekurangan. Jangan berharap dia itu sesuai dengan ekspektasimu. Jangan berharap dia itu sempurna. Sebagaimana kamu punya kekurangan, dia juga punya kekurangan. Maka lihatlah dia sebagaimana kamu melihat dirimu sendiri, dan maafkanlah dia sebagaimana kamu memaafkan dirimu sendiri. Karena min anfusikum, dia itu dari dirimu sendiri, kayak kamu. Gak usah si Anu jadi istri bener, kamu kok gak bener gitu. Gak bisa itu, seperti kamu. Azwajan artinya saling melengkapi. Dia kurang di mana, kita lebih di mana, tutup kekurangan dan kelebihan itu. Dia lebih di mana, kita kurang di mana, dia nutup kita. Jadi saling melengkapi satu sama lain dan saling memaafkan satu sama lain atas kesalahan-kesalahan yang memang bisa untuk dimaafkan, dan maaf itu tidak dipermainkan. Sebagaimana tobat kalau tidak dipermainkan boleh diulang-ulang. Nah, perjanjian dan yang ketiga adalah meyakini juga bahwa yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik kepada keluargamu, dan aku, kata Nabi, yang terbaik bagi keluargaku. Jadi itu yang menjadi kekuatan kita. Dan yang terakhir adalah melihat hubungan kita dengan pasangan kita itu secara serius. Secara serius. Bahwa itu hubungan yang penting, yang harus kita seriusi. Sebagaimana kita menyeriusi kerjaan kita, kita punya target, kita punya catatan tentang ini naik apa turun bulan ini, hubungannya. Keluarga itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Tugasmu itu bukan berdakwah, bukan bekerja, bukan apa, menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, kata Allah. Maka keluarga itu diseriusi. Masalahnya riset-riset yang ada itu menunjukkan orang Indonesia itu sangat sedikit persentasenya memiliki waktu dengan keluarga. Makanya salah satu hikmah COVID-19, Anda dipaksa sama keluarga Anda. Padahal sama istri 1 jam aja udah gitu. Ini berhari-hari. Makanya bencana terbesar kena COVID-19 itu Anda harus bersama istri Anda sepanjang 2 minggu tuh. Itu. Orang Indonesia itu rata-rata persentase bersama keluarga itu rendah sekali. Kalau gak percaya Anda buka HP Anda tuh. Berapa jam Anda pegang HP? Rata-rata Indonesia itu, orang Indonesia pegang HP 9 jam. Kerjanya berapa? 8 jam. Tidurnya berapa? 8 jam, 25 jam itu udah lebih sehari itu. Iya kan? Gampang aja ngukurnya. Anda lebih penting HP apa keluarga? Itu, Anda lebih ketika tidur 8 jam, lebih menghadap ketika di atas kasur, tidak sedang tidur,
lebih banyak proporsinya ngadep ke istri atau ngadep ke HP? Itu aja itu. Kalau saya jujur ngadep ke HP. Iya. Paling saling hadap-hadapan hanya untuk kebutuhan biologis aja tuh. Begitu selesai, langsung tuh kayak iya, siap gerak, begitu selesai ambil rek. Itu udah menunjukkan bahwa kita itu gak berserius dengan hubungan keluarga, sehingga kita kemudian gak mendapatkan sesuatu yang maksimal karena gak pernah kita urusi kok. Anda pernah gak ketemu dengan bapak-bapak nih yang kadang wah tiba-tiba ngomong ke istrinya, wah anak kita sudah besar ya. Kurang ajar, tiba-tiba udah besar aja. Nggak nanya ke emaknya yang gedein gitu. Saya pernah tuh ada teman saya di penjara 3 bulan. Keluar, saya udah ketemu aja di jalan. Terus kata saya, wih udah keluar loh. Iya alhamdulillah. Gak kerasa ya. Dia langsung tersinggung tuh. Gak kerasa, Anda coba di dalam gitu. Sehari kayak setahun tuh. Jadi diseriusi hubungan keluarga, bahwa itu hubungan yang harus Anda seriusi, karena kita masih lemah banget tuh, nggak ngurusi keluarga kita, sehingga ya berantakan lah, karena nggak pernah diurusi, padahal itu yang utama dari Allah. Baik, terima kasih. Kita kesimpulan untuk Habib Ja'far Al-Hadar. Sama seperti teman-teman, pasti kita tidak akan mau untuk berpisah, tapi waktu sudah maghrib dan kita harus, jangan kita hanya masjid kemudian tinggal sholat ini. Maka sebagai pengakhiran dari rutinan kita pada malam hari ini, sebagai bentuk penembusan juga Beb, karena tadi tidak dasarkan, kita tutup dengan sholawat Jibril bersama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah, taufik, ma'unah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga besok kita bisa mendapatkan voucher masuk surga berupa syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari saya selaku moderator dan pembicara dari awal hingga akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, sebelum kami akhiri, di belakang ada musola, bisa langsung sholat di musola untuk yang laki-laki dan perempuan bisa, tapi gantian. Di sini juga bisa, tempat wudhunya ada di sana. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Mohon maaf sebentar, ini sebelum paling akhir 5 menit Beb. Ini ada saudara kita Mas Eki yang hari ini berkenan untuk bersyahadat kepada menjadi bagian daripada saudara kita yang beliau ingin dituntun oleh Habib Husain Ja'far. Kepada Mas Eki, mohon Mas Eki. Nanti akan disaksikan oleh Gus Fahmi, mohon izin, Gus Ulin sama Gus Fani. Monggo di sini. Nggih. Beliau ini namanya Eki Sitomurang, asalnya dari ujung Pandang, tapi sekarang di Sidoarjo Bib. 3 hari yang lalu WA ke saya untuk bisa hadir di sini dan mohon untuk bisa kepada panjenengan untuk bisa dituntun syahadat, dan insya Allah kita saksikan bersama-sama saudara kita Mas Eki untuk bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai keislaman beliau. Iya, bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, kita langsung mulai aja ya. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Barakallahu li wa lakum wa baraka lil muslimin wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat. Ya, mulai hari ini Mas Reski Hendriko Situmorang adalah saudara kita, bukan hanya sesama manusia, bukan hanya sesama warga negara, tapi sebagai sesama muslim, sehingga sakitnya beliau adalah sakitnya kita, darahnya beliau adalah darahnya kita. Semua bencana yang menghadapi beliau adalah bencana bagi kita, sehingga kita harus selalu hadir. Dan pesan saya adalah bahwa Islam itu adalah agama yang penuh cinta, maka mari terus kita perbaiki dan tingkatkan keislaman kita dengan penuh cinta. Dan Islam mengajarkan bahwa kita harus selalu baik kepada semua manusia meskipun kita berbeda agama, termasuk orang-orang yang dulunya menjadi saudara kita dalam agama sebelumnya. Ya, itu mungkin alhamdulillah rabbil alamin. Monggo Gus Fahmi. Doa. Berarti ini sudah ada surat dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Mojokerto untuk kemudian administrasinya. Monggo Mas Reski. Nanti jenengan terakhir aja karena harus ada materi. Habib dulu sama saya nanti. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berarti alhamdulillah mulai hari ini kita bertambah satu saudara kita, dan ini tentu bukan satu hal yang hanya bisa kita banggakan, tapi ini satu tanggung jawab bagi kita, di mana kita punya saudara lagi yang harus kita jaga, bukan hanya fisiknya tapi perasaannya, ilmunya, akhlaknya, semua harus menjadi tanggung jawab kita. Dan satu pesan utama bagi Mas Reski adalah bahwa Islam itu agama cinta, tidak ada kebencian kepada siapapun, tidak ada kebencian kepada siapapun, termasuk kepada musuh-musuh kita. Ya, terima kasih, dan berarti kita lanjut sholat bersama bentar lagi ya. Ya. Berkenan kita sholat berjamaah di sini ya. Monggo yuk.